Kalau memang Islam itu benar, saya mencari kebenaran yang dinyatakan bahwa kafir surga dunia bagi orang kafir, maka saya kafir jelas, tapi saya tidak mendapatkan surga. Semua sulit, bahkan terhina di mana-mana, dan tidak ada yang mengenal dan tidak mau ngerti. Gak benar itu hadis. Sedangkan kau mengatakan orang yang beriman itu penjara, artinya banyak ranjo-ranjo, pasal-pasal, ya. Setiap gerak ada hukum, setiap perbuatan ada hukum, setiap bicara ada hukum, setiap mandang ada hukum, setiap mau tidur ada hukum. Ini yang disebut penjara. Semua dalam ranjo-ranjo ada batasan-batasan yang mana jangan lewat batas yang dilarang. Maka bertanya, tapi saya lihat engkau seperti raja yang dikipas dengan wanita yang cantik-cantik, semua teko dari emas, sendok dari emas, piring dari emas, bahkan duduknya sambil angkat kaki, semua di bawah, dia seakan-akan orang yang sombong. Maka jenazah mengatakan, benar apa yang kamu katakan, itu tidak salah. Surga bagi orang kafir, penjara bagi orang mukmin. Bagaimana bisa sedangkan kedudukanmu buah berlimpah, anggur di hadapanmu, daging pun kambing utuh. Gampang katanya. Sekarang ini kamu surga di dunia ini, hanya kamu gak bisa makan, gak bisa tidur enak di jalan atau di pohon atau pinggir jalan. Masih minum? Masih. Walaupun minum air comberan, surga kamu. Kalau nanti dibandingkan di kubur, kau akan makan air yang mendidih dari darah dan nanah duri. Bahkan kau makan dengan dagingmu sendiri. Dagingmu kau cabik-cabik untuk kau makan, karena tidak ada makanan selain apa yang ada itu. Sekarang kamu itu surga, walaupun tinggal tulang dan kulit, itu surga. Sedangkan aku yang kamu melihat dengan berlimpah dunia dan segala isinya, tidak ada artinya. Kami membelanjakan harus izin Allah, memberi izin Allah, harta milik Allah, titipan Allah, dibandingkan nanti yang diberi surga tidak sebanding dengan apa yang aku miliki. Emas yang di muka bumi tidak sama dengan emas yang di surga. Buah yang ada di bumi tidak sama yang di surga. Yang tidak bisa kita renungkan, kita bayangkan surga itu apa. Kalau bisa dibayangkan, maka bukan rahasia. Isi surga tidak ada yang sama. Buah lain, pakaian lain, kesenangan lain, kenikmatan lain, kebahagiaan lain. Maka menderitalah kamu di muka bumi, berpuasalah kamu di muka bumi kalau engkau hendak hari raya. Bersabarlah orang yang beriman, jangan ikut-ikut dengan apa kebudayaan orang Yahudi. Jangan ikut-ikut apa yang mereka senang. Kau tidak akan bisa. Manisnya dunia kau dapat, pasti kau akan sengsara pahitnya neraka. Pahitnya di muka bumi, murah,
niscaya kamu akan rasanya manisnya surga. Bertahanlah kalian dengan kondisi dan keadaan, bersabarlah dengan ketaatan. Jangan sekali-kali melepaskan tali ikatan kecintaan pada Allah dan Rasul untuk mendapatkan surga. Allah nasalluka ridha wa jannah wa na'udzubika min sakhatika nar wa najata minan nar wal afwa minal hisab. Minta ridho. Tadi sudah saya katakan, nikmat dunia itu qalil, sedikit men. Makanan lezat isinya 2 piring kamu sudah nggak mau lagi. Nanti ada tempo baru kamu butuh. Mau kau habiskan itu yang satu meja itu. Itu contoh keterbatasan nikmat. Kenapa kamu banyak mengeluh? Kenapa kamu banyak tidak bersyukur? Coba kamu jadi umat Nabi Ibrahim atau umat Nabi Yunus atau Nabi Musa, sudah ditenggelamkan kamu, dimasukkan batu. Karena nggak percaya. Bagaimana sabarnya Ayub? Bagaimana sabarnya Nabi Musa? Ujian kamu ini ujian yang paling remeh, ujian yang besar. Para rasul, para nabi, para ulama, para wali besar. Ujian kamu lalat, itu sudah lalat cemplung air. Mau terbang gak bisa, saya basah. Mati atau hidup, cuman menunggu pertolongan Allah. Kalau ada yang ngangkat lalat itu bisa selamat, alhamdulillah lalat hidup. Kalau nggak ada yang nolong dia, matilah lalat. Tahu lalat? Kenapa perumpamaan lalat? Ini manusia yang tidak bisa membedakan halal dan haram. Itu lalat. Hidupnya masih di antara keduanya, mati atau hidup. Nggak ada pertolongan lagi. Kalau andai kata dia bisa hidup dapat pertolongan, nggak ada lagi yang dicari, cuman yang kotor dan busuk saja. Kalau andai kata mati, tidak berguna juga dia mati. Apa manfaat dari lalat? Pada hari kiamat, yang pertama adalah ahli Quran, hafal Quran, ahli tafsir, paham Al-Quran, itu paham dibangkitkan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang kaya, yang lebih-lebih. Yang ketiga, orang mati syahid, yang bela berperang di jalan Allah, fisabilillah. Semua yang lain, orang ahli Al-Quran, dunia tujuannya masuk. Orang kaya tujuannya hanya dunia, masuk kemana? Yang tadi ayatnya masuk kemana? Bahkan amalnya nggak diterima. Yang ketiga, orang yang mati syahid, masuk juga, padahal bela perang di jalan Allah, bela Rasulullah, bela Allah, tapi masuk neraka. Hanya ingin dipuji orang agar dia disebut orang yang berjuang. Ini hanya menunjukkan akunya gagal syahidnya. Maka dengan itu beramallah semata-mata karena Allah. Kalau sudah karena Allah, dapat ridho Allah, semua
rezekimu ridho, amalmu diridhoi, ibadahmu diridhoi. Orang cari ridho, apa yang dipegang ridho, rela. Allah itu rela kalau kamu rela, gitu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang suka ingin bertemu Allah, sekali lagi, ingin bertemu Allah, gudang-gudangnya Allah, perbendaharanya Allah, bukan gudang orang kafir. Perbendaharaan ini seluas dunia, seluas langit, itu perbendaharaan. Kamu minta sampai penuh satu gunung hartamu, nggak kurang, masih banyak hartanya. Itu belum yang disimpan di surga, yang diturunkan, masih di dunia. Maka Allah akan suka menerimanya. Dan siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, Allah juga tidak suka untuk menerimanya. Maka yang jelas, kalau orang sudah paham, mengambil harta yang paling mahal, dan harta itu paling dicintai Allah, dan harta itu paling dicintai Rasulullah, dan harta itu paling dicintai sama malaikat langit dan bumi. Dibenci neraka, dirindukan surga, dibenci iblis, dibenci kafir. Apa? Ilmu billah, ilmu yang mengenal Allah, bukan amal. Ilmu yang mengenal Allah, ibadah, sujud, rukuk, beramal, sedekah, tujuannya mengenal Allah. Ada yang lewat istighfar yang terus-terusan untuk menuju Allah. Ada yang selawat gencar siang malam ratusan ribu ingin ketemu Allah. Baca Quran 30 juz tiap hari sampai 8.000 kali ala Habib Ahmad bin Muhammad al-Bughdad. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. Satu hari 7 kali hafal Quran. Rabiatul Adawiyah 7.000 kali baca Quran. Tujuannya apa? Bukan minta kaya, enggak. Bukan minta pangkat, enggak. Bukan minta kekuasaan, enggak. Bukan minta pensiun, enggak. Enggak ada kamus bagi orang-orang yang punya cita-cita mengenal Allah. Mengenal Allah dapat gudang. Kenal gudang, nggak kenal Allah, nggak bisa buka, nggak ada kunci.
Tuh tiap hari nungguin gudang nggak ada kunci. Kalau kenal sama yang punya gudang, tuh kunci diserahin, ambil isi gudang. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayul mu'minin afdal qal asanuhum khuluqa. Qila wa ayul mu'minina aqyas aksaruhum lil maut dzikra wa asanuhum lahu istidada. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa orang mukmin yang paling afdal, yang paling utama? Jawab Nabi SAW, yang paling afdal, yang paling utama orang mukmin, yang terbaik akhlaknya. Mukmin manakah yang terkaya, yang paling kaya? Mukmin yang paling kaya adalah yang banyak mengingat mati dan banyak bekal dan persiapan dan persediaannya. Ini orang mukmin kaya. Tapi jangankan kaya, dia nggak bisa makan aja ditawarin mati dia takut. Apalagi dia kaya, yang asetnya di mana-mana, mati jangan dulu. Maka arwah riwayat Sakit bin Ibrahim radhiyallahu anhu berkata, yang pertama, mereka mengaku sebagai hamba Allah, tetapi perbuatannya seperti orang yang nggak punya akal, bebas liar, jalur bebas. Tapi ngaku hamba Abdullah. Siapa nama? Abdullah. Sifat Abdullah, hamba Allah, abdinya Allah. Perbuatan setan, liar, udah lepas dari kendalinya, nggak punya aturan. Kedua, mereka mengaku dan percaya pada Allah, menjamin rezeki. Percaya Allah itu menjamin rezeki, sekali lagi. Tetapi hati tidak pernah tenang bila tidak ada harta kekayaan di tangannya. Kira-kira itu jaminan yang mana yang maksudnya? Selama kamu punya nafas, selama kamu gerak, selama kamu berjalan, selama itu umur ada, rezeki ada, jangan takut rezeki. Yang takut kamu nggak minta rezeki sama Allah, itu yang takut. Minta sama Allah, jangan minta sama bos. Bosmu sendiri melarat, masih minta ngemis sama Allah. Minta bos, big boss, Allah Rabbul Alamin. Tenang, bagian dari kekayaan.
Miskin tenang, fakir tenang. Itu baru kamu tahu bahwa dirimu itu kaya. Ketiga, mereka berkata akhirat itu lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Batu sirunal hayatad dunya. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Akhirat itu lebih utama daripada yang di dunia. Dan hati-hatilah kamu perhiasan dunia, gangguan dunia, baltusul hayatad dunya. Hati-hati kamu hidup di dunia. Quran. Mereka berkata akhirat lebih baik dari dunia. Tetapi ternyata siang malam sudah dapat 1 kilo emas, pengen 2 kilo. 2 kilo, pengen 3 kilo. Sampai dapat 1 bukit emas, hati nggak puas, tambah 1 gunung emas lagi. Sampai lumpuh, stroke, masih kepingin 3 gunung emas lagi, stroke. Kuatnya nafsu yang selalu dituruti. Qanaah yang kamu bisa menerima hal itu cukup. Tidak mungkin rezekimu diambil orang lain. Kau punya rezeki, gak mungkin diambil orang lain. Oh, orang lain punya rezeki, gak mungkin kamu ambil. Rezeki itu punya alamat. Tahu alamatmu, gak mungkin kesasar. Kalau kesasar, itu jam 3 malam yang jual sayur gak punya duit, karena kesasar siang hari. Tidur aja 24 jam, nanti ada yang bangun dikasih makan. Kamu gak minta makan, nanti ada yang kasih makan. Yang bingung yang di luar, kenapa ini gak keluar kamar? Jangan-jangan bunuh diri. Didobrak tuh pintu, kasihan dia juga lapar. Ya, paham sih? Harus praktek itu. Kalau teori semacam ini, aduh, saya nggak yakin kamu ngomong itu rezeki Allah. Nanti ada seseorang pemuda yang betul-betul ketika mengatakan rezeki apa yang di bumi di langit, bahkan binatang melata, akan dipikirkan oleh Allah, maka dia lepaskan semua pekerjaan, dilepaskan semua kegiatan, hanya ingin tahu apakah betul rezeki itu ada. Lari dia untuk mencari bukti, masuk ke hutan, menemukan gua, kemudian dia cuman bertasbih, karena ini urusan dengan Allah, dan aku minta kepada Allah, dan aku ingin bukti Allah. Seorang pemuda tadi, satu hari udah mulai perutnya lapar, tapi baca dia subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah dalam hati, sampai ngantuk, sampai tertidur, dalam keadaan duduk. Di mulut gua itu satupun makhluk gak ada, manusia gak akan lewat, tapi Allah kirim al-musabibil asbab fi daril kita, sebab musabab. Ternyata ada pemburu babi itu untuk ngambil dengan membawa perbekalan semua. Bukan niat masuk ke gua, enggak. Tidak ingin masuk gua, wong dia orang berburu.
karena hujan deras, maka mau nggak mau rombongan pemburu binatang babi ini masuk ke gua itu. Ketika masuk di gua itu, melihat pemuda ini kaku, tertidur, ditidurkan Allah karena lapar, ditidurkan sambil megang tasbih. Ini rahasia Allah supaya nggak tahu rasa sakitnya lapar. Kalau orang betul-betul Allah menguji dan kembali hamba menuntut janji seperti itu, akhirnya bingung, kok ada pemuda dilihat masih nafas, dibangunkan nggak bangun-bangun. Wah, gawat ini orang, bisa sakit. Cepat kamu bikin susu. Wah, akhirnya pakai ranting bagai susu, dimasakkan susu. Dengar itu pemuda, dia tetap menjamkan mata, ditutup rapat-rapat mulutnya. Apakah betul rezeki itu Allah akan memasukkan di mulutku satu rezeki dari Allah? Mantap dengan baca tasbih saja. Akhirnya masak yang namanya air susu tadi panas hangat, kemudian dibuka mulutnya, nggak mau buka, dia nggak mau buka, padahal bisa. Tapi ketika dibuka, tambah ditekan, tambah menggigit giginya. Enggak, bukan rezeki. Saya minta dari Allah, bukan makhluk. Ngerti? Akhirnya dipaksa itu yang namanya mulutnya tadi ini nggak buka, karena dia mengharap pada Allah. Ketakutan semua orang yang di sebelahnya, khawatir mati, nggak makan. Nah, akhirnya dibuka mulut nggak bisa, dipukul tengkuknya, pukul tengkuknya, mangap dia punya mulut, tek, buka, masuk plung yang namanya air susu. Dipaksa Allah untuk makan, dipaksa Allah untuk minum, dipukul tengkuknya, terbuka dia punya mulut, masuklah rezeki Allah itu. Langsung selamatlah, makan daging kambing, makan persen buah semuanya. Maka semua pemuda itu tertawa, bagaimana aku tidak percaya dengan Allah? Modalku satu, yang jelas yusabbih lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbihlah yang di langit dan di bumi, niscaya Allah pun akan mengingatmu. Banyak surat tasbih, niscaya kamu tidak akan jauh dari rezekimu. Dengan demikian ini sudah jawaban tasbih. Banyak riwayat-riwayat dalam kitab untuk membuktikan rezeki itu. Bukan mikirkan dosa kamu nangis, tapi mikirkan rezeki kamu nangis. Kurang aja, tangisanmu gak didengar itu. Nangislah karena dosamu, nangislah atas kebodohanmu, bukan nangis atas kebangkrutanmu. Nangislah atas dosa-dosamu, nangislah atas kesalahan-kesalahanmu. Minta ampunlah dengan perbuatanmu yang selama ini, sehingga Allah menutup semua pintu rezeki. Banyak dosa, mesti tutup pintu, nggak ada rezeki. Banyak dosa, apalagi membuktikan rezeki. Lari dari rumah, masuk hutan, masuk gua, mati ya terserah. Bayangkan, udah nekat, saking yakinnya kalau masalah rezeki itu. Itu riwayat. Yang keempat, mereka percaya semua manusia pasti mati.
tetapi perbuatannya menolak, nggak mau mati, takut mati. Padahal percaya mati takdir, tapi menjauh dari kematian. Padahal dia mendekati kematian. Percaya kematian itu bisa diundur apa enggak? Ditunda, mati tanggal sekian jam saya cabut, kata Israel. Kalau malaikat bencana datang, malaikat perusak rumah tangga, aduh cinta-cinta, ambil, udah tinggal sendirian. Cinta anaknya, ambil, tinggal tangisan cinta. Cinta perusahaannya, ambil, bangkrutkan, rumahkan semua. Mau apa? Kalau Allah sudah menghendaki seperti itu, kuasa apa kamu? Takdir. Tapi kalau orang beriman, nggak ada. Sak sepi-sepinya orang yang takwa, sak sepi-sepinya orang beriman. Dari mana ada? Cukup. Kemudian sahabat Nabi SAW Abi Dar dan Salman Al-Farisi berkata, 3 perkara yang membuat aku tertawa. Dan 3 perkara yang membuat aku menangis. Yang membuat aku tertawa, 1, orang yang panjang-panjang angan-angannya, tulul amal, banyak khayalnya, rencananya 1000 rencana, bukan cita-cita. Yang selalu berpikir tentang bagaimana masa depan dan hidup. Ini yang membuat aku tertawa. Dan 3 perkara yang membuat aku menangis. Yang tadi orang panjang, angan-angan. Yang selalu terbawa oleh menunda-nunda waktu tobat, menunda-nunda untuk ibadah, menunda-nunda untuk nuntut ilmu, menunda-nunda kesempatan-kesempatan karena sibuk mikirin hidup. Sekali lagi, sibuk mikirin isi perut dan hidup. Padahal dia tiap hari dikejar maut. 70 kali malaikat maut, malaikat Israel yang selalu menghadap wajahmu agar gak keliru nanti nariknya. Yang kedua, orang yang melupakan mati, padahal maut itu, kematian itu, malaikat maut tidak pernah melupakannya. Banyak orang yang senang lupa mati, tapi kematian itu sendiri tidak pernah dilupakan. Malaikat Israel tidak pernah lupa. Yang ketiga, orang yang banyak kelalaian dan senang hura-hura, mubadir, lupa diri, tertipu dengan dunia, padahal dia belum mengetahui apakah Allah itu sudah ridho kepadanya atau murka kepadanya.
Tapi kenapa manusia merasa aman? Sedangkan yang membuat aku menangis, yang pertama, aku akan berpisah dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, berpisah dengan orang-orang yang dicintai Allah, berpisah dengan Rasulullah, berpisah dengan orang-orang yang alim, semua alim rabbani. Siapa yang tidak menangis dengan tangisan alim tadi, bukan gurunya. Alim Madinah meninggal, alim yang di Yaman meninggal, alim yang di Syria meninggal. Menangis dia kehilangan seseorang yang dicintai Allah. Kalau tidak, kalau nangis koneksimu lain lagi. Biasa. Kalau nangis sama yang dia kenal, yang dia cintai, itu sampai intai. Tangisan sandiwara. Bahwa orang yang tidak menangis asas kepergian ulama berarti dia golongan orang munafik. Yang kedua, aku memikirkan betapa dahsyatnya maut bila tiba saatnya, maka aku menangis. Dahsyatnya roh yang diangkat, dahsyatnya kematian, dahsyatnya berpisah roh dengan raga. Maka di situ tiap hari aku memikirkan bagaimana nasibku. Yang ketiga, bagaimana kelak aku berhadapan dengan Allah, akan dikemanakan aku? Apakah aku ini golongan orang yang masuk surga, atau aku ini golongan masuk neraka? Padahal ini sahabat Nabi Muhammad SAW, kesayangannya Nabi Abidar, kesayangan Nabi Salman Al-Farisi, masih saja bertanya, apakah ini saya termasuk golongan selamat atau celaka? Bagaimana kita yang nggak kenal? Maka dengan demikian jelas, karena sambil menyingkat waktu, ini masih panjang. Kalau bicara tentang bahayanya cinta dunia, malam ini topik bahayanya cinta dunia yang akan tidak diterima semua amal kecuali neraka tempatnya. Dunia yang kamu tidak bisa menikmatinya dan tidak sebanyak yang kamu nikmatinya, bahkan kamu tiap malam memikirkannya, niscaya kamu sudah rugi di dunia, udah melarat, fakir, kekurangan, iman pas-pasan, sholat pas-pasan, belajar pas-pasan. Ini tulul amal. Dunia cari yang besar, dunia nggak dapat, hina, rendah, surga jauh, neraka ditunggu. Karuan orang kafir yang kaya tadi nggak stres, makan babi, makan ini, ya, keluar negeri sana sini, naik kapal pesiar. Yang nantinya masuk neraka itu sudah nggak peduli. Ini orang yang mengaku iman, ngaku Islam, kaya enggak, belajar enggak, ibadah enggak, baca Quran enggak, pas-pas bandrol, hidupnya susah. Mending jadi orang kafir,
seneng, makan semua, mobil tumpuk atas sampai bawah, sampai dibuang di Dubai itu, mobil mewah itu. Yang punya kafir masuk neraka nggak masalah, udah seneng duluan. Ini udah susah di dunia, makan susah, pakaian susah, mikir susah, mau sholat susah, mau ngaji susah, neraka lagi double. Jadi mudah-mudahan ambil pilihan. Allah sudah demikian, pilih jalan agar kau mendapatkan pertolongan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, niscaya dunia akan datang kepadamu dan akan berteman denganmu. Bukan berteman, budak, mengabdi. Perbaiki akhiratmu, manusia akan mencintaimu. Semua Allah mencintaimu, makhluk mencintaimu, semua orang percaya sama kamu. Ini kita tawarkan, bagaimana? Kamu bisa nggak nolong kerja ini? Nolong kerja siapa ini? Dengar namanya saja, orang ini udah nggak seneng. Saya bingung, kenapa orang ini? Namanya sudah tercatat jelek, buruk, karakter buruk, tabiat buruk, kelakuan buruk, sifat buruk, mati akal dan mati semua rezeki. Hidup jaga nama, jaga lesan, sampai orang simpatik kepadamu, percaya kepadamu, selalu menghubungi kepadamu, karena manusia itu senang urusan uang 100, nomor 100. Yang penting orang senang dulu, percaya dulu, bagus akhlaknya, bagus perbuatannya, bagus ucapannya, dan semua akan membutuhkan kamu. Walaupun kamu lulusan SD, sekolah dasar, tapi semua orang bisa cocok dengan kamu. Maka wujudlah bentuk interaksi apa yang dimiliki sesuai dengan kadar yang diberikan. Percaya mulai, tapi jangan sekali-kali kamu dipercaya orang. Kau meninggalkan kepercayaan itu dan kau melampaui dengan orang-orang yang percaya, dan kamu mengatur sama orang yang percaya, dan kamu ingin melampaui sama orang yang percaya, habis riwayatmu. Jangan sekali-kali bantah sama bos dalam perusahaan, walaupun salah. Kalau tidak suka, keluar. Jangan bantah, walaupun kamu benar. Untung tidak dikeluarkan dengan segera. Sepinter-pinternya anak buah, sehebat-hebat anak buah, bosmu lulusan SD, pakai celana pendek, tapi dia kuasa bayar kamu. Kamu nggak kuasa bayar dia, maka yang kuasa bayar dia yang memutuskan, bukan kamu yang memutuskan, karena kamu nggak bayar. Itu saja. Mudah-mudahan mengerti kedudukan masing-masing. Jangan menjadi raja sebelum ditunjuk raja. Yang mudah-mudahan itu sesuai dengan struktur. Orang hidup ada struktur, ada level-level, ada tahap-tahapan, ada proses.
Nggak ada semua yang didapat instan. Rawat. Pekerjaanmu rawat. Karena sekali kesalahan fatal yang sudah umur susah. Kalau umur pandai, umur mau cari kerja susah. Yang dicari 21, 27, 40 pensiun. Maka rawatlah, binalah, jangan sampai nol. Tinggal masa tua yang sia-sia, yang tinggal penyesalan, yang tidak pernah bisa lagi duduk yang di pertama lagi. Jatuh. Apalagi swasta. Minimal kalau dapat pensiun masih lumayan. Tapi kalau dipecat secara tidak hormat, bukan hanya diberhentikan, sanksi korupsi ditahan. Nah, mudah-mudahan itu semuanya, inilah bentuk hati-hati dunia. Jangan jadi tujuan, diminta bukan tujuan, berharap bukan tujuan, begitu dapat bukan senang. Amanat dunia ini dapat, amanat tidak dapat, sabar ujian. Nah, mudah-mudahan itu saja, sehingga kita semuanya akan mendapatkan semuanya. Kalau sudah perbaikan Allah, Allah malu. Allah itu malu sama hambanya. Kamu sudah memperbaiki, kamu sudah taubat, ku kembalikan yang hilang dari tanganmu. Orang yang gak senang sama kamu, tak kembalikan jadi cinta sama kamu. Orang yang benci sama kamu, semua akan sayang sama kamu. Karena kamu kembali dengan aku jujur, memperbaiki akhiratnya. Dunia yang hilang semua hilang, karena akhiratnya diperbaiki betul. Apa yang hilang dari tanganmu, ku ganti lebih banyak lagi. Apa yang hilang dulu? Kalau dulu hilang kamu jam Seiko, sekarang saya ganti Rolex, walaupun Rolex palsu. Jadi yang hilang dari tanganmu, apa-apa yang harus milikmu, itu dikembalikan. Kalau akhirat betul-betul kamu pegang, perbaiki betul, dan jangan setengah-setengah, dan jangan ragu-ragu, dan jangan berpaling. Kuatkan imanmu untuk meraih apa yang hilang dari tanganmu, yang telah lepas dari tanganmu, yang pernah kamu miliki, akan dikembalikan 10 kali lipat, 700 kali lipat, yang tidak pernah kamu menyangkanya. Itulah kekuasaan Allah yang berkehendak dengan segala sesuatu. Jangan melamun yang hilang di tanganmu, tidak ada berguna. Menyesal tidak ada berguna. Sudah nasi jadi bubur. Yang penting sekarang bagaimana caranya nanam padi, buat nasi, bukan bubur yang dipikirkan. Tanam padi, baru punya nasi. Ini padi tidak, nanam tidak, mau dapat nasi, nasinya siapa? Yang sudah kemilik sudah jadi bubur. Jangan pernah mimpi lagi. Perbaiki akhiratmu, niscaya kamu dapat dunia. Perbaiki Tuhanmu, ibadah dengan Tuhanmu. Semua yang membenci kamu,
semua yang menjauh kamu, semua yang melecehkan kamu, semua orang yang sematodok dengan kamu. Karena Allah akan tempatkan kedudukan kamu, yang semua yang menghina kamu jadi rendah di hadapanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.